Bij mij waren het 12 goals. Helemaal goed. Ja. Ja. En hoeveel eindigde RKC AZ eerder dit seizoen en wie scoorde het liefst? Derajat. Usai kibarkan bendera merah putih saat klubnya promosi, Ilyas Al-Haf kini berada di Indonesia. Urus naturalisasi pemain keturunan, Ilyas Al-Haf ternyata sudah berada di Indonesia. Sebelumnya ia menjadi sorotan karena mengibarkan bendera merah putih saat membantu Almere City promosi. Ilyas Al-Haf menjadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya ia berhasil membantu klubnya Almere City promosi ke Eredivisie Belanda atau Liga Kasta tertinggi di negara itu. Almere City sendiri sukses mengalahkan FC Emmen di babak playoff. Di leg pertama Al-Haf DK mampu menang dengan skor 2-0. Ilyas Al-Haf kemudian viral karena saat perayaan kemenangan dirinya mengibarkan bendera merah putih. Sebagai informasi, ia memang punya keturunan Nusantara, dirangkum dari berbagai sumber. Al-Haf merupakan pemain keturunan Maroko yang berasal dari kedua orang tuanya. Jika ditelisik lebih jauh, ternyata orang tua Al-Haf ini memiliki darah Indonesia, sehingga, secara tak langsung dirinya memiliki darah Nusantara. Menariknya usai menjadi sorotan, pemain berusia 26 tahun ini tengah berada di Indonesia. Hal itu diketahui dari Instagram Stories-nya, Tanah Air, tulis keterangan Al-Haf dengan tambahan emoji bendera Indonesia serta menunjukkan lokasi tengah berada di Bali. Adapun bagi Ilyas Al-Haf sendiri, ia masih bisa jika berminat membela timnas Indonesia. Selain itu, tentunya jika pihak PSSI dan Sintayong meliriknya. Profil Luka Evering, pemain keturunan Indonesia Belanda yang dijuluki Titisan Van Dijk. Luka Evering, pemain keturunan Indonesia Belanda yang dijuluki sebagai Titisan Van Dijk menarik untuk dikulik. Luka Evering memiliki kemungkinan besar berseragam timnas Indonesia di masa depan. Sebab, pesepak bola keturunan ini tengah meniti karir cemerlang di tim senior FC Twente. Jauh sebelum itu, Luka Evering mengawali debutnya bersama Akademi FC Twente pada 2012 lalu. Winger kanan klub si merah ini diketahui memiliki darah Indonesia. Seperti apa sosok Luka Evering? Berikut profil Luka Evering, pemain keturunan Indonesia Belanda yang dijuluki sebagai Titisan Van Dijk. Luka Evering mengaku memiliki garis keturunan Indonesia langsung dari sang ayah. Tidak heran profil Luka Evering menarik perhatian penggemar sepak bola Indonesia. Evering kerap dijuluki Titisan Van Dijk. Meski memiliki darah Indonesia dari sang ayah, ternyata Evering belum pernah bertemu dengan sang ayah secara langsung. Ia mengungkapkannya dalam satu wawancaranya, "Ya, ayah kandungku dari Indonesia, tapi saya tak pernah mengenal dia," ungkap Luka Evering. "Saya tidak tahu asal ayah saya dari Indonesia bagian mana. Saya hanya tahu kalau ayah saya diadopsi, setelahnya tidak tahu," tambahnya kemudian. Tijani Reijenders, pemain keturunan Indonesia Oga naturalisasi, kini dipanggil timnas Belanda. PSSI sempat memberikan tawaran kepada satu pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di AZ Alkmaar, Tijani Reijenders, untuk dinaturalisasi namun menolak. Kini Tijani Reijenders mendapat panggilan untuk membela timnas Belanda dan segera bergabung. Simak profil Tijani Reijenders yang pernah menolak tawaran timnas Indonesia dan sekarang berpeluang debut dengan Belanda di ajang internasional. Pelatih Belanda, Ronald Koeman, memasukkan nama gelandang AZ Alkmaar itu untuk pertandingan semifinal UEFA Nations League melawan Kroasia, pada tanggal 15 Juni tahun 2023. Ini kesempatan Tijani Reijenders mencatatkan penampilan debutnya bersama timnas senior Belanda. Eredivisie alias divisi teratas Liga Belanda musim 2022/2023 mencatatkan banyak pemain keturunan Indonesia yang terlibat di kompetisi tersebut. Ini jelas fenomena yang istimewa karena banyak pemain berdarah Indonesia yang mentas di level atas Eropa.
Menurut data dari akun Twitter Football Talanesia ID, setidaknya ada 16 pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eredivisie musim ini. Jika dijabarkan, FC Groningen menjadi klub yang paling banyak memiliki pemain keturunan Indonesia dengan total 3 pemain. Beberapa nama pemain Groningen itu sebetulnya sudah santer terdengar belakangan ini, yaitu Ragnar Oratmangun dan Joey Pelupesi. Baca juga, pelatih timnas Palestina terharu Indonesia sumbang 10% penjualan tiket untuk negaranya. Kedua pemain itu sebelumnya banyak dikabarkan menjadi incaran PSSI untuk dinaturalisasi sesuai rekomendasi pelatih kepala, Shin Tae-yong yang ingin mereka memperkuat timnas Indonesia. Namun Ragnar Oratmangun dikabarkan menolaknya, sementara Joey Pelupesi yang merupakan kapten tim Groningen masih terbuka peluangnya untuk menjadi WNI. Kemudian ada klub-klub macam FC Twente, Vitesse, Utrecht, dan SC Heerenveen yang masing-masing memiliki 2 pemain keturunan Indonesia di Eredivisie 2022/23. Sementara Go Ahead Eagles, PSV, AS Alkmaar, NEC Breda, FC Volendam, SC Cambuur, FC Emmen, dan Excelsior masing-masing mempunyai 1 pemain keturunan Indonesia di musim ini. Selain Oratmangun dan Joey Pelupesi, ada juga nama Miss Hiljes juga sempat ramai diperbincangkan bakal menjadi pemain keturunan yang dinaturalisasi. Rafael Struijk langsung membara, Timnas Indonesia vs Palestina imbang di babak I. Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 saat berhadapan dengan Palestina dalam babak pertama laga bertajuk FIFA Matchday melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Babak pertama, ancaman dari Palestina pada menit keempat. Berawal dari umpan-umpan Mosa Farawi yang dikirim ke kotak penalti, bola disambut sundulan Mahmud Wadi. Sundulan Wadi masih melebar tipis di kanan gawang Syahrul Trisna. Belum ada ancaman berarti hingga menit ke-12, ancaman pertama dari Dimas Drajat pada menit ke-17. Memanfaatkan bola liar depan kotak penalti, tendangan Dimas masih terlalu pelan dan bisa diamankan kiper Rami Hamada. Pada menit ke-22 Dimas kembali mengancam gawang Palestina. Sudah berduel dengan kiper Hamda, tendangan Dimas masih menuju jangkauan kiper Palestina tersebut, peluang dari Marcelino Ferdinand di kotak penalti Palestina, 31. Berawal dari umpan datar dari Rafael Struijk, bola disambut tendangan Marcelino. Namun, tendangan Marcelino belum jadi ancaman berarti bagi kiper Rami Hamada. Tidak berlangsung lama, Struijk kembali memberikan ancaman, tendangan kerasnya masih bisa dijangkau kiper Palestina. Kali ini giliran Marcelino Ferdinand yang tendangannya ditangkap langsung kiper Rami Hamada.